Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Kali ini saya akan berdiskusi dengan Bu Darni. Saya ingin membuktikan kepada Bu Darni Tuhan yang disembah Bu Darni ini agak lain. Ya, saya akan membuktikan Tuhan Bu Darni yang disembah Bu Darni ini Tuhan agak lain. Pertama, argumentasi saya adalah Tuhannya Bu Darni ini Tuhan rasis. Dalam kitab Ulangan pasal 15 nomor 17. Ya, ini Tuhan agak rasis, agak lain ini Tuhan nih. Tuhannya Bu Darni ini Tuhan yang sangat-sangat luar biasa rasis, ya. Ulangan pasal 15. Ini perikopnya tentang hak perbudakan, memerdekakan budak Ibrani. Saya akan bacakan. Teman-teman dengarkan ini ya. Saya punya alasan mengatakan Tuhan yang Bu Darni ini rasis. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja kepadamu 6 tahun lamanya. Ya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Dengarkan, engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu hari ini. Tetapi apabila dia berkata padamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, bla 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 bla, ini untuk Ibrani, untuk Bani Israel. Tapi kalau kita lihat, ya, bagaimana hukumannya? Ini untuk Bani Israel. Aku bilang rasis Tuhannya ya, Tuhan Bu Darni agak lain ya. Dalam Imamat pasal 25 nomor 44. Nah, Imamat pasal 25 nomor 44. Kita buka ya di sini. Imamat pasal 25 ayat 44. Kalau Ibrani tadi cuma 7 tahun ya Bu Darni yang boleh diperbudak ya. Tapi coba lihat di kitabmu ini Bu Darni. Ini ngeri kali ini Bu Darni. Tetapi budakmu laki-laki atau perempuan yang boleh kau miliki adalah antara bangsa-bangsa di sekelilingmu. Hanya dari merekalah kamu boleh membeli budak laki-laki dan perempuan. Yang boleh dibeli itu bukan Bani Israel. Kalau Bani Israel cuma 7 tahun. Kalau orang lain boleh diperbudak Bu Darni. Lanjut di ayat selanjutnya. Ya, lanjut di ayat selanjutnya. Yang rasisnya lagi adalah, kalau tadi cuma 7 tahun ya Bani Israel ya. Nah, juga dari antara anak-anak pendatang yang tinggal di antaramu boleh kamu membelinya. Dan dari antara kaum mereka yang tinggal di antaramu yang dilahirkan di negerimu, orang-orang itu boleh menjadi milikmu. Ya, bangsa lain loh Bu Darni. Bangsa lain ya. Dengar ya. Kalau bangsa lain gitu kan, boleh gitu kan. Lalu kalau kita lihat dalam ayat selanjutnya, ini ngerinya nih. Ini nih yang aku udah habis pikirnya nih, ayat 46-nya nih. Kalau Bani Israel yang menjual dirinya jadi budak itu cuma 7 tahun. Itu pun kalau sudah dilepaskan, dimerdekakan, kasih hewan ternak. Bagaimana dengan bangsa lain? Baca ini Tante Darni. Kejam sekali Tuhan. Kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu yang kemudian, supaya diwarisi sebagai milik, kamu harus memperbudakkan mereka untuk selama-lamanya. Tetapi atas saudara-saudaramu orang Israel, janganlah memerintah dengan kejam. Artinya kalau bukan non-Israel boleh kejam. Di mana ayatnya Tante Darni? Ini ayatnya. Bah, ngeri kali ini aku ndak. Keluaran 21 nomor 20. Ya, Keluaran 21 nomor 20. Aduh, ngeri kali ini. Ini kok gini? Aku bingung baca kitabnya Tante Darni. Mau jadi Kristen aku kemarin dibaptis, lalu aku baca ini. Jangan aku takut berubah lagi Tuhannya ini Tante Darni nanti jadi kejam kayak gini. Ya kan? Dia kan bisa berubah-ubah suka-suka dia ya kan? Nah, kalau kita lihat boleh memukul budak. Keluaran 21 nomor 20 itu bunyinya begini Tante Darni. Ya, Keluaran 21 nomor 20. Ini dia. Apabila seseorang memukul budaknya laki-laki atau perempuan dengan tongkat sehingga mati karena pukulan itu, pastilah budak itu dibalaskan kalau mati. Kalau mati loh ya. Nah,
Hanya jika budak itu masih hidup sehari dua, maka janganlah menuntut belanya karena budak itu adalah miliknya sendiri. Jadi kalau mati dibalas, tapi kalau nggak mati nggak apa-apa. Widih, giliran Bani Israel jangan diperbudak lama-lama. Bangsa lain hajar. Inilah makanya aku bilang Tuhannya Tante Darni rasis sekali loh. Parah banget Tuhan kalian. Kalau suku Amalek bantai. Tuhan mendendam berturun-temurun. Dalam Keluaran 17 Tuhan berperang dan dengan suku Amalek turun-temurun. Giliran Bani Israel, coba lihat Daud ngambil bini orang, diampuni, nggak mati dia. Yakub menipu, nggak mati. Yehuda meniduri Tamar, nggak mati. Giliran Onan nggak mau menghamili kakaknya, istri kakaknya, abangnya, mati. Anak kecil teriak botak-botak, mati. Ini Tuhan Bu Darni, ini pertanyaanku. Ini Tuhan yang psikopat atau Tuhan yang bertobat jadi manusia tiba-tiba langsung jadi pengasih nih? Pertanyaanku cuma satu. Ini Yesus bukan? Silakan dijawab. Oke, baiklah teman-teman di seluruh penjuru dunia. Inilah kebotolan Siripa yang dia tidak mengetahui tentang Alkitab umat Kristen, tapi dia dengan seenak jidatnya untuk mengartikan Alkitab orang Kristen. Dan untuk jangan dipotong. Jangan dipotong. Untuk apa? Aku jelek. Ngapain beropen cam? Aku nggak cantik. Udahlah, aku nggak bisa. Jelek aku. Udahlah. Oke? Oten betina. Nah, hai teman-temanku yang 441, 46 hampir nanti mendekati 1000 kalau Siripa di sini. Itulah saya kira Siripa ini cerdas, ternyata botol. Kenapa saya bilang botol? Memang di dalam aku menjawab tidak panjang ya, aku menjawab sedikit. Memang di perjanjian lama ada perbudakan, mata ganti mata. Udah? Itulah semua ada di perjanjian lama. Nah, datanglah Tuhan Yesus. Datanglah Tuhan Yesus menyuruh agar manusia itu saling mengasihi. Dibatalkanlah semua tentang perbudakan itu. Makanya sekarang di perjanjian baru, lihat orang-orang Kristen tidak ada lagi perbudakan. Pembantunya tidak boleh lagi dibudakkan. Pembantu kami aja di sini kami gaji sesuai dengan kerjanya. Tidak boleh sembarangan kita lagi memperbudakkan itu. Karena Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasihilah musuhmu, doakanlah musuhmu. Itulah di perjanjian baru, maka digenapi semua itu. Yang bagian-bagian perbudakan di perjanjian lama. Itulah arti kedatangan Yesus datang ke bumi ini. Untuk menyelamatkan perbudakan, mematahkan segala perbudakan itu. Jadi makanya saya bilang Siripa tolol. Siripa termasuk botol. Nggak tahu dia di perjanjian baru sudah disempurnakan oleh Sang Juru Selamat itu, disempurnakan, digenapi oleh Yesus itu. Maka Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu, doakanlah musuhmu. Kasihilah sesamamu manusia. Disitulah terdapat, di 10 hukum itulah terdapat hukum kasih. Makanya hukum pertama sampai hukum 10 ini semua mencakup kasih, dirampungkan menjadi satu kasih. Hukum pertama sampai hukum keempat, kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Maka di sana dikatakan jangan menyembah patung, jangan menyebut namanya sembarangan, jangan ada padamu Allah lain, menguduskan hari Sabat. Itulah hukum pertama sampai keempat, kasih kepada siapa? Pencipta. Hukum kelima sampai hukum ke-10, kasih kepada sesama manusia. Nah, makanya dikatakan Yesus, di dalam hukum ini terdapat kasih. Jadi Ripa, di dalam perjanjian baru setelah Tuhan kami sudah turun ke bumi ini mengajarkan agar kami sesama manusia kita, seluruh umat manusia ini salinglah mengasihi seperti diri kita sendiri, saling menyayangi, saling membantulah engkau. Tak ada lagi perbudakan-perbudakan. Begitu sayangku. Makanya Allah berkata kepada kalian, hai Muhammad, jika engkau dalam keraguan dengan ayat yang kami turunkan kepadamu, bertanyalah engkau kepada orang yang membaca Alkitab sebelum kamu. Ngarang ceritanya itu. Nah itu, kalau memang Alkitab ini sesat, tidak mungkin Allah itu disuruh Muhammad bertanya kepada orang yang membaca Alkitab sebelum kamu. Itulah yang membaca Alkitab. Ini kan lelucon sudah bak
Basi. Disuruh kalian bertanya kepada kami karena ini buku kami. Nggak ada kalian disuruh orang Kristen bertanya sama kalian, tapi harus kalian yang bertanya kepada kami. Nah, sekarang udah kujawab. Tadi kau Udah. bilang perbudakan, Oke. perbudakan, perbudakan. Udah. Nah, tunggu. Ganti Di dong. perjanjian baru semua disempurnakan, digenapi, dibatalkan semua perbudakan di perjanjian baru. Saling mengasihilah engkau. Ah, itu dia Udah belum? sayang. Oke, Udahlah. terima kasih. Tante Darni kurang baca Biblos. Sampai-sampai nggak tahu bahwa di perjanjian baru tidak pernah ada pembatalan perbudakan. Betul, Yesus mengajarkan kasih yang dikasihi siapa? Musuh. Kalau saudara yang bertengkar gimana? Dibawa ke pengadilan agama. Kalau saudara yang mengatakan jahil gimana? Masuk neraka. Ada anak kecil yang memaki orang tuanya apa? Masuk neraka. Yesus memang pengasih. Pengasihnya kepada para penjahat seperti Paulus. Agama kalian memang agama pengasih tapi kepada penjahat. Katanya Buddha nggak ada lagi. Makanya baca kitab besok-besok ya. Nih ku ajarkan sama Tante Dani ya. Jangan cuma baca kitab yang enak-enak aja, yang bagus-bagus ada. Baca ini kitab ini. Bilang pula di perjanjian baru nggak ada lagi perbudakan. Jangan dusta atau takia. Titus pasal 2 nomor 9. Budak harus tunduk pada tuannya sendiri dalam segala hal, melakukan apa yang diinginkan dan tidak membalas. Kalau budak ini disuruh nunggeng, nunggeng, disuruh tejengkang, tejengkang, kayang, kayang, disuruh turun naik pohon kelapa, nggak boleh membalas, nggak boleh membantah, karena memang Tuhan kalian menyuruh untuk patuh tunduk pada majikan. Apakah majikan yang baik saja? Tidak. Kalian disuruh untuk menderita. Hai kamu hamba-hamba, ini slaver, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu Darne, bukan saja kepada yang baik Darne dan bernama Darne, tetapi juga kepada yang bengis Darne. Darne kalau punya majikan bengis, nggak mau aku. Serius, nggak mau aku. Udah 5 menit Terima loh. Oh, Terima udah 5 menit. 5 menit ya. Aku ini nanti habis 15 ya. Oke. Nah, Titus 2 ayat 9 sampai 10. Jangan siripan okoh ya. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya. Yes. Dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah. Apapun ceritanya, nggak pernah tuan rumah yang ada anggotanya jadi anggota yang suka-suka sama tuan rumah. Nggak pernah dong. Hanya si Ripa yang salah arti. Aku di sini anggotaku, tahu kau Ripa, ku belikan keretanya 11 juta Scorpio second, uangku yang ada second. Udah, supaya kenapa ku belikan itu? Agar dia semangat bekerja di rumah ini. Beda lagi gajinya ya Ripa, beda gajinya lagi. Ku kasih lagi gaji per bulannya. Tetapi ku buat lagi, ku beli lagi Scorpio keretanya 11 juta 800 agar dia semangat bekerja. Udah, belum lagi semua di kedaiku ini, kalau dia capek, diambilinya minumanku. Namberu, ku ambil minumnya gratis, ambil. Itu namanya diperhamba. Oh, jangan kau asal cakap Ripa. Survei membuktikan ini dia sudah 4 tahun di hadapanku dia. Kalau aku memperbudak dia, anggotaku ini sudah tak tahan di rumah ini tinggal. Tetapi karena aku berada di dalam ajaran Kristus, harus saling mengasihi, maka dia bertahan sampai 4 tahun. Udah kau tahu itu Ripa? Apa yang kumakan? Ku masak daging. Suka hatinya menyendok dari kuali itu. Nggak ada kusugu-sugukan. Jangan kau ambil banyak. Cuman satu sendok. Aku yang nyendok. Ku tangan-tangani dia. Oh tidak Ripa. Bohong. Ajaran palsu. Bebas dia mengambil, mau satu goni, mau sampai pecah perutnya, aku bebaskan Ripa. Itu tandanya karena ajaran Yesus kami saling mengasihi. Kalaupun ada di sini ayat yang mengatakan tadi, hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya, udah jelas dong. Gak mungkin hamba itu berkuasa di rumah itu. Namanya juga dia pekerja kita, namanya juga dia pembantu kita. Tetapi kita juga sebagai tuan harus mengasihi dia, saling menyayangi. Itulah perbedaan hamba dengan siapa? Dengan Tuhan. Harus ada dong perbedaannya. Tetapi tidak dia apa? Disiksa. Oh tidak, itu namanya melanggar hukum Tuhan kalau kita menyiksa dia. Kau yang salah arti. Titus 2 ayat 10 tadi, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah juru selamat kita. Kau dengar ini? Saya benci dengan orang Kristen. Hamba pun diajarkan jangan curang. Kita pun tuannya jangan curang. Kalau sudah tap gajian, kasih gajinya. Udah? Nah, kalau kita lihat lebih bersemangat, tambahi gajinya. Kalau kita lihat penjualan kita agak lebih besar, kita servis dia. Kalau kita beli buah-buah dari pajak, kasih dia. Itu namanya diperhamba.
Oh tidak, kau survei dulu ke seluruh rumah-rumah orang Kristen. Nggak pernah kami perbudak anggota kami atau pembantu kami. Tetap di jalannya, tetap di hukumnya, tetap di jalur-jalurnya. Pemerintahan juga marah kalau kita memperbudak karyawan kita. Bisa dipenjara, ada hukumnya, ada sanksinya. Jadi kau Ripa jangan ngarang-ngarang kau untuk menjatuhkan ayat-ayat Alkitab yang ada di kekristenan. Kau itu nanti semakin banyak dustamu. Hukum ke-9, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kau dengar dulu buku kau ini, Al-Anaf 12. Ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersamamu, maka teguhkanlah pendirian. Orang-orang yang beriman kelak aku akan menimpakan rasa takut ke dalam hati orang-orang yang kufur. Maka tebaslah bagian dan potonglah tiap-tiap ujung jari mereka. Itu bukumu. Ini bukumu. Disuruh ditebas. Orang kafir disuruh ditebas, disuruh dipotong jari-jarinya. Biar kau tahu itu ajaran Yesusku tidak ada seperti itu. Yesusku mengatakan, kasihilah sesamamu manusia, doakanlah musuhmu. Nggak ada ditulis seperti di Al-Anfal ini 12. Tebaslah, maka potonglah setiap ujung-ujung jarinya. Itu mau kau teruskan ajaranmu. Jangan kau sok-sokan mau mengkritik buku kami. Di dalam buku kami ini tidak ada kesalahan terdapat. Makanya Yesus datang untuk membatalkan segala hukum-hukum yang ada di perjanjian lama. Mata ganti mata, disuruh mau nyawa ganti nyawa. Oh tidak ada, gigi ganti gigi. Oh nggak ada lagi. Maka datang Yesus membatalkan semua itu. Itu yang dibatalkan. Jadi jangan kalian salah, jangan kalian bilang udah dibatalkan, tidak dibatalkan. Oh tidak ada dibatalkan. Yang dibatalkan yang seperti itu, kekejian yang seperti itu. Datanglah Yesus, disuruh kita saling mengasihi. Berbeda dengan di bukumu. Tebaslah, potonglah jari-jarinya. Itu bukumu. Silakan. Jadi Yesus datang membantah kekejian yang dibuat oleh Bapa. Jadi Bu Darni mau bilang bahwa Tuhan Bapa lebih keji daripada Tuhan Anak. Contohnya hukum mata ganti mata itu ada hukum keji, itu Bapak yang kasih. Jadi Bapak lebih keji daripada anak. Parah kali, Wak. Bu Darni baca kitab Bu Darni yang betul. Jangan mentang-mentang dia udah jadi manusia Bu Darni bilang-bilang kalau dia baik selalu. Enggak. Ya, nih buktinya nih mengerikan ya. Lukas pasal 17 nomor 2. Tidak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut. Ini warna merah loh, Yesus ngajarin loh. Keji kali pembunuhannya, disuruhnya orang mati blubuk dalam laut. Kejam kali, mending kami bunuh sekali penggal mata. Berapa tadi ayatnya? Aku jangan dipotong. Lukas 17 nomor 1 sampai 3. Adalah lebih baik, kata Yesus. Ngeri kali bahwa Yesus nih. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Ngeri kali bah. Bu Darni jangan lupa, hukum Taurat nggak dibatalkan, tapi yang keji yang dibatalkan. Akhirnya Bu Darni mengakui bahwa memang Tuhan Bapa itu lebih keji daripada Tuhan Anak. Contoh yang paling keji ini adalah ketika misionaris disuruh bunuh dalam kitab Ulangan pasal 13 nomor 6 Bu Darni. Ngeri kali Bu Darni. Tuhan kalian tukang cincang. Nabi kami perintahkan jangan mutilasi kalau perang. Tuhan kalian mencincang-cincang, suka kali dia. Ulangan pasal 13 ya. Lihat ini. Haus darah kali Tuhan kalian itu. Enggak ngerti lagi laku nih Tuhan kok agak lain ya. Judulnya kasih thumbnailnya Tuhan agak lain, Kang Kian Santang sama Julius ya. Ulangan pasal 13 nomor 6. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, ini ku bilang kalau Tuhannya kalian itu sukanya tuh sayangnya sama musuh manusia, tapi kalau sama saudara nggak sayang dia. Coba kalian lihat nih. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam katanya, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi sampai ujung bumi, maka janganlah engkau mengalah kepadanya, dan janganlah mendengarkan dia, janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihi dia, dan janganlah menutupi salahnya. Apa yang diperintahkan Tuhanmu Bu Darni? Tapi bunuhlah dia pertama-tama, tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia. Soraklah, haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hancur ini bangsa kalau begini terus.
Mengerikan sekali ini tuannya Bu Darni ini. Takut aku lama-lama nih. Betul, Tuhan di PLT emang gak keji-keji gimana gitu. Dalilnya mana? Ini nih, bayangkan nih. Saul nggak mau dia membunuh hewan ternak. Marah tuannya Bu Darni. Nah, lalu kita lihat dalam 1 Samuel pasal 15. Kalau Nabi kami katakan ketika berperang jangan kalian memutilasi. Tuhan kalian kok suka kali dicincang-cincang orang. Tengok nih. 1 Samuel pasal 15 nomor 33. Ini cerita tentang Samuel ya. Waktu itu Saul disuruh Tuhan ngebunuh satu kota. Saul melupakan satu orang dan melupakan hewan ternak. Marah Tuhanmu. Apa kata Tuhanmu melalui Samuel? Sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul dan Saul sujud menyembah para Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, bawa kemari Agag raja Amalek itu. Dengan gembira Agag pergi kepadanya. Kasihan kali si Agag ini, udah ketawa-ketawa dia datang kepada Samuel ya kan. Dikira dia mau diampuni ya kan. Pergilah kepadanya sebab pikirnya sesungguhnya kepahitan maut telah lewat. Pede kali kau Agag, nggak tahu kau siapa yang kau hadapi. Nih ceritanya kayak gini nih, ngeri kali bah. Tetapi kata Samuel, seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak. Aduh, demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan. Aduh, ngeri kali bah. Sesudah itu Samuel mencincang Agag. Dicincang, emang ini daging rendang Bu Darni, dicincang. Mengerikan sekali dan dicincang Agag di hadapan Tuhan. Kok Tuhan senang sekali melihat manusia dicincang macam rendang sambal tunjang mendingan nasi padang. Dicincang itu daging rendang, enak-enak bang. Ini yang dicincang manusia Bu Darni. Lalu Bu Darni bilang Tuhan Bu Darni itu maha pengasih, maha penyayang dan menyelamatkan Bu Darni. Oh, Bu Darni siapa? Bani Israel. Tuhan Bu Darni itu cuma sayang sama Bani Israel doang. Kalau Daud mengambil bini orang gak dibunuh. Kalau si Akan mengambil harta Tuhan dibakar di lembah Nahor seanak-anaknya. Tuhan kalian ini gak aneh-aneh gimana gitu, agak lain memang Tuhannya kalian. Dicincang coy kayak rendang. Bah, aku mau Kristen aku loh Tante Darni. Ku baca lagi lah kita perjanjian lama ini kok kayak gini lah Tuhannya kok agak lain ku tengok ya kan. Ngeri. Ini si Saul nggak mau dia ngebunuh orang ini. Diselamatkannya si Agag sama hewan ternak. Tetapi kata Saul, nih jawabnya ya, nih ceritanya begini. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku. Malah berdosa dia gara-gara menyelamatkan hewan ternak dan tidak membunuh Agag. Ngeri kali Tuhan kalian bah. Gak ada ampun Tuhan kalian. Tiba-tiba pas jadi manusia kok dia malah hara kiri, membunuh dirinya sendiri, mengampuni para penjahat, melepaskan penjahat dari kutu hukum dosa. Ini Tuhan macam mana lah Tante Darni? Tolonglah jelaskan. Lebih parahnya lagi Tante, dalam kitab Tante, siapa kalau Tante diperkodok sama seger-seger, dikasih seger-seger sama bapak Tante uang 50 shikal, Tante wajib jadi lakinya bininya seger-seger. Iya kalau yang perkodok Tante Mbak Imwong enak, ganteng, kaya. Tapi coba bayangkan kalau Tante diperkodok Pak Pipo, wajib Tante jadi bininya. Aduh, jangan-jangan ayat ini dipakai lah sama orang-orang yang jelek, bau, makan ketombe, gak punya uang untuk cari bini cantik ya kan, diperkodoknya aja bini cantik satu, yang penting jadi bininya. Ngeri kali bah kalau ada orang Kristen ini yang pakai ayat ini loh Tante. Parah kali lah kitab Tante ini, katanya Tuhan Tante maha penyayang. Mana penyayangnya? Lalu ketika dia jadi manusia, aku datang tidak membawa damai tetapi membawa pedang. Jangan bilang ini pedang kasih, pedang tumpul. Jangan bohongi kami. Mana ada pedang tumpul, pedang cinta pula katanya nanti, pedang rohani pula katanya nanti, pedang kasih pula nanti. Pedangnya pedang aja. Kalau pedang kasih ya pedang tumpul yang ada ya kan. Nah gitulah. Jawablah dulu tuh, pusing aku. Itu siapa itu? Di perjanjian lama yang ngeri kejam itu siapa? Baiklah Umi Ripa, dari tadi sudah berkali-kali saya katakan, di dalam perjanjian lama, di sana memang Tuhan itu kejam ya. Di sana langsung begitu orang bersalah langsung dihukum mati. Yes, itulah kuasa Tuhan itu. Makanya dibuat api neraka kelak bagi iblis dan nabi palsu dan pengikutnya akan dicampakkan ke dalam api neraka itu. Luar biasa kejamnya Tuhan itu. Wahyu 20 ayat 10.
Ya, nabi palsu itu bersama dengan iblis, bersama dengan pengikutnya akan dicampakkan ke dalam api neraka. Kejam memang Tuhan kita itu. Kalau kita apa? Menyembah batu, menyembah patung, membungkuk ke batu itu, membungkuk ke patung itu, kita cium batu itu, kita cium patung itu, maka dosa kita terampuni. Kita percayai pula batu itu bisa mengampuni dosa kita. Itu akan dicampakkan ke api neraka karena iblis yang menyuruh itu. Kalau di kekristenan hanya Tuhan Yesus yang bisa mengampuni dosa, maka orang Kristen tidak ada penghukuman atasmu. Roma 8 ayat 1. Jika engkau di dalam Kristus, tidak ada penghukuman atasmu. Maksudnya di dalam Kristus yang selalu menuruti hukum Tuhan itu, tidak ada penghukuman atasmu. Kalau kita menjalankan kasih, kita menuruti perintah-perintahnya itu, tidak ada hukuman atas kita. Tuhan itu kejam memang, makanya disediakannya api neraka. Kalian pun, Allah kalian kan disediakan api neraka kan, yang berzina dicucuk ke kemaluannya itu besi panas. Kayak gitu kan di ajaran kalian, yang kalau mulutnya berdusta firman Tuhan. Udah dikatakan di dalam Alkitab, hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Umi riba berhari Jumat. Entah siapa menyuruh kalian berhari Jumat? Allah itu menyuruh kita menguduskan hari Sabat. Entah siapa menyuruh kalian pergi berhari Jumat? Allah itu menyuruh jangan mengingini istri sesamamu manusia. Kenapa Nabi mengingini istri keponakannya? Allah itu menyuruh jangan merampok, jangan berzina. Kenapa Nabi merampok segala barang jarahan? Allah itu menyuruh jangan membunuh. Kenapa para nabimu membunuhi? Kenapa? Allah itu menyuruh jangan membuat patung di darat, di udara, di laut. Jangan kau sujud ke patung itu, ke batu itu. Kalian menyembah batu, kalian bersujud ke batu, melanggar hukum kedua. Hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Kalian tidak berani mempercayai Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, mengatakan Yahweh Elohim. Kalian hanya SWT. Kalian kan sudah melanggar semua hukum ke-10. Makanya kenapa Nabi Muhammad tidak mengajarkan 10 hukum? Karena kalian langgar semuanya. Tetapi kami umat Kristen sampai hari ini, Paulus juga mengatakan di dalam Galatia 3 ayat 24, hukum itu penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Jadi kami masih setia kepada Allah kami. Masih kami lakukan 10 hukum. Masih kami jalankan 10 hukum. Kalian hilangkan 10 hukum. Malah kalian ganti hukum yang baru. Itukah umat Tuhan? Muslim artinya berserah diri kepada siapa? Kepada Allah. Kalau berserah diri, kalian harus patuh ke 10 hukum. Harus kalian ajarkan 10 hukum itu di dalam Al-Quran. Dan kalian dikatakan di dalam Al-Quran, kalian harus beriman kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Tapi kalian hilangkan kitab Yesaya, Mazmur, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalian hilangkan semua itu. Kalian ganti dengan buku-buku lain. Malah kalian lebih percaya kepada buku tulisan Kursilah, Sabi Betina lah, Al-Jin lah. Itu kalian imani. Sementara Matius, Markus, Lukas, Yohanes, murid Yesus yang dikasihinya itu, yang di TKP, kalian tolak semua bukunya. Kalian disuruh Allah berimanlah kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, makanya dikatakan di dalam perjanjian baru, Yesus itu membatalkan semua perbudakan yang ada di perjanjian lama. Yesus itu mengganti perbudakan menjadi saling mengasihi. Kalau tentang apa tadi yang dimasukkan ke kilangan tadi, itu bagi-bagi orang yang penyesat, dibuang ke laut. Lebih bagus ditaruh batu kepada dia lalu ditenggelamkan ke laut. Bagi penyesat, menyesatkan orang-orang yang kecil, menyesatkan orang-orang muda, itu perlu memang ditenggelamkan. Itu kan kata Yesus. Wajar orang penyesat ditenggelamkan. Lalu tadi kau bilang lagi, aku datang membawa pedang. Udah, maksudnya di situ adalah tadinya aku ini Islam, udah. Begitu aku menerima Yesus juru selamatku, keluar aku dari Islam, ku terima Yesus sebagai juru selamatku, maka keluargaku ini akan memerangi aku. Itu maksudnya, bukan bunuh-bunuhan ripa, bukan diambil pedang tusuk-tusukan, bukan. Kalian itu selalu salah mengerti. Nah, aku yang punya Alkitab, kuajarkan kau. Maksud di situ adalah aku jadi dimusuhi dalam keluargaku itu, diusir. Kalau di buku kalian, siapa yang murtad, bunuhlah, katanya. Bayangkan itu, biar kau tahu itu. Kalau di ajaran kalian, siapa yang murtad, bunuh. Siapa yang kafir, tebaslah jari-jarinya. Nah itu, kalau kami Kristen gak ada dibilang seperti itu. Kalau murtad, ya murtad saja sana, biar dia keluar. Gak ada disuruh potong jari-jarinya, tebas. Gak ada dibilang Yesus kami kayak gitu. Silakan. Kalau diskusi itu kayak saya gini nih,
pakai data, tunjukin data. Dari tadi ngomong asumsi liar, gak bawa data. Gini caranya kalau mau diskusi itu ya. Nih kayak aku. Ya aku Mute lagi dulu. live ini, jangan diganggu Mute aku. dulu. Mute dulu. Berisik. Mute kan dulu itu. Berantem kalian laki bini di sana ya. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Peduli aku, anak beranak berantem lah nih. Diskusi itu kayak gini caranya ya. Gini ku ajarkan. Nah, sebelum aku masuk ke ini, ke kitab ayat-ayatmu, kau tengok dulu Tante Darni gimana Al-Quran kami mengajarkan. Apa kata Al-Quranku tentang ajaran ya? Baca baik-baik. Jangan ada paksaan dalam beragama, karena kebenaran jelas menonjol dari kepalsuan. Maka barang siapa yang meninggalkan Tuhan-Tuhan palsu dan beriman kepada Allah, niscaya dia telah memegang pegangan yang paling kuat dan tidak akan pernah putus, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ya, nomor 256. Al-Quran ajarkan begitu. Hah? Lalu apa lagi? Lihat Al-Quran kami mengajarkan ajaran yang kau tuduhkan semena-mena itu, tetapi sebenarnya Tuhanmu yang kejam tadi yang kau akui Tante Darne. Apa kata Al-Quranku? Seandainya Tuhanmu menghendaki wahai Nabi, pastilah beriman seluruh manusia di muka bumi ini semuanya. Lalu apakah Anda akan memaksa orang untuk menjadi beriman? Al-Quran membantah tuduhanmu bahwa kami memaksakan agama Islam, dan kau tadi tidak membawakan data apapun. Tante Darni, Anda tidak berada di sana untuk memaksa mereka untuk percaya. Tidak ada lagi pemaksaan dalam Al-Quran. Banyak sekali ayat toleransi dalam Al-Quranku Tante Darni. Tapi baca mana? Jangan takia Korintus di depan kami umat Islam ya. Baca ini ya. Tante Darni seorang Advent, masih menjalankan hukum Torah, tidak mengikuti apa yang diperintahkan Paulus. Baca ini baik-baik ya. Tadi dipotong ayatnya Tante Darni ya. Berani-beraninya memotong kitab sucinya sendiri ya. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Jangankan kitab Al-Quran, ayat kitabnya sendiri dinista sama Tante Darni. Coba lihat teman-teman, dia memotong ayatnya. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Tuhan yang kejam tadi nurunin kitab suci cuman mengurung kalian dalam dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang Tante Darni yang masih hari Sabat, baca ini baik-baik, jangan potong. Jangan potong ayat ende Tante Darni, ini penting. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Apa yang menuntun? Hukum Torah. Lah ngapain dari Sabat Tante Darni? Orang kalian tidak lagi hidup di bawah penuntun yang adalah hukum Torah. Ngapain gak makan babi? Bener lah itu Lutheran itu gak makan babi, karena memang gak ada lagi kalian hukum Torah. 10 hukum Torah kata Tante Darni. Ayo kita bahas. 1. Yang mana? Jangan menyembah ke Allah lain. Yesus itu Allah yang benar emangnya di zaman Musa? Itu Allah lain. Allah lain dia itu. Gak pernah nabi-nabi menyembah kepada Tuhan berkelamin dan manusia dilahirkan dan disunat dari ke-8. Gak ada. Hukum Torah mari kita bahas. Hukum Torah yang 10. Oke, kita bahas. Siapa pengkhianat hukum Torah sesungguhnya? Kalau kita lihat dalam perintah hukum Torah yang 10, maka kita lihat orang Kristen lah yang menghina dan merendahkannya. Jangan ada pada Allah lain di hadapanku. Yesus itu Tuhan yang baru hadir. Tadi Tante Darni bilang Tuhannya kejam di PL. Betul. Tuhan yang pengasih ini Tuhan yang berbeda dengan Tuhan di PL. Tuhan yang di PL ngajarkan mata ganti mata. Tiba-tiba di abad pertama muncul Tuhan yang kasihi musuhmu, patuhlah kepada penjajah, kalau ditampar pipi kiri kasih kanan, jalan 1 mil aja 2 mil, gak ada yang minjam duitmu, jangan kau pinjam aja, jangan kau tolak. Beda Tuhannya Tante.
Nah, kemudian yang kedua, hukum Torah. Jangan membuatlah bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau ada yang di bawah. Mana gak bikin patung? Orang Tuhan kalian mirip sama manusia. Tuhan kalian mirip manusia, bahkan Tuhan kalian jangankan bikin patung. Mengatakan Tuhan kalian itu manusia. Itulah kalian. Torah yang kedua. Torah yang ketiga. Ya. Heran aku, Tante Darni ini orang Advent ini ngapain pakai hukum Torah? Sejak kapan kalian? Paulus sudah bilang, kalian tidak lagi hidup di bawah penuntun. Kok berani-beraninya pakai Torahan? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tuhan akan memandang bersalah orang menyebut namanya dengan sembarangan. Hingga detik ini pemain film Bokpe kata Kores itu cuman, oh ngeri kali bah. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Siapa bilang kami tidak mengimani ini? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Baqarah Allah berkata, mereka ya tidak menguduskan hari Sabat, maka mereka dikutuk menjadi kera dan babi. Artinya kami mengimani bahwa orang Bani Israel memang dikhususkan hari Sabat kepada mereka. Loh, hari Jumat siapa yang suruh? Ya Tuhan kami lah. Memang Tuhan kami. Nah, lalu kenapa? Karena memang Yesus itu datang untuk menggenapi, bukan untuk meniadakan. Bukan untuk meniadakan, tapi menggenapi. Tidak sama meniadakan dengan menggenapi. Lalu yang kelima. Nah, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ingat Yesus hilang 12 hari. 3 hari 3 malam bapaknya tiri sama mama kandungnya mencari dia bersedih-sedih hati 3 hari 3 malam loh. Menghormati orang tua itu pergi gak bilang-bilang padahal dia Tuhan. Apa salahnya dia bisikkan lewat telepati lewat jauh. Mama, aku ada di rumah Bapak, gak usah cari aku. Gak capek mamanya 3 hari 3 malam nyariin dia umur 12 tahun. Tiba-tiba pas jumpa anaknya di rumah Tuhan, apa katanya? Mengapa kau cari aku? Bukankah aku harus berada di rumah Bapakku? Sedih gak itu kalau jadi Bu Darni? Kalau aku punya anak udah aku tenggelamkan itu. Iya, kutuk jadi batu, serius. 12 tahun udah hilang dia 3 hari 3 malam pas awak ketemu sama dia kan. Kenapa kau cari aku? Kutampar mulutnya, iya. Ini menghormati orang tua namanya. Ketika ibunya datang ke hadapannya, mana orang tuaku? Mana saudara-saudaraku? Mereka adalah yang mengenal firman Tuhan. Nggak diakui mamanya. Sedih kali nggak jadi mamanya Yesus. Dia ke surga pun sendiri nggak ngajak-ngajak mamanya. Padahal perintahnya apa dalam hukum Torah? Hormatilah orang tuamu. Jangan membunuh. Ini dia. Keselamatan orang Kristen itu karena hasil pembunuhan. Keselamatan umat Kristen karena hasil pembunuhan Tuhan, tapi di dalam Torah jangan membunuh. Macam mana ini? Agak lain memang ajaran orang Kristen ya. Keselamatannya datang dari hasil pembunuhan, tapi katanya dalam Torah anak boleh bunuh. Macam mana ini Tante Darni? Jangan berzina. Ada batasan zina bagi kalian. Menginginkan dalam hati saja sudah berzina. Nggak mungkin setiap orang Kristen itu kawin nggak menginginkan hati dalam hati dulu. Emangnya ketika kalian menikah itu kalian nggak ingin dalam hati? Amun apik kali kalian. Semua orang Kristen itu semua rata-rata berzina, berjoni. Kenapa? Karena rata-rata kalian sebelum menikah pasti menginginkan dalam hati dulu. Wah, udah 7 kalian langgar ini. Bahaya kali kalian memang. Nah, jangan mencuri. Yesus mengambil keledai nggak bilang-bilang. Dia Tuhan. Kayak mana ini tadi agak lain memang kalian ini. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Pertanyaanku, kenapa Paulus ketika berjumpa dengan Yesus ada 2 kesaksiannya yang berbeda? 1 ayat mengatakan aku mendengar tapi tidak melihat. Mereka yang menyertai aku mendengar tapi tidak melihat. Di ayat lain mereka melihat tapi tidak mendengar. Saksi dusta. Astaga. Woi fans MU ngomong dong, senggol dong gitu. Dusta takiyah Korintus dengan mengatakan karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah. Kenapa aku harus dihakimi? 9 itu sudah. 9 sudah. Nah. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrimu atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan. Pertanyaanku, tunjukkan ayat di mana Nabi Muhammad mengingini istri anaknya tadi seperti Bu Darni bilang. Ya, kenapa? Tuhannya Bu Darni dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 11 memberikan istri orang kepada orang lain. Istri Saul diberikan kepada Daud. Setelah Daud berjuni dengan Batseba, diambil lagi istri yang diberikan Tuhan tadi, diberikan kepada anaknya. Tuhan tante yang memberikan istri orang kepada orang lain. Nggak boleh cerai, tapi Tuhan tante yang menceraikan orang lain dengan Daud. Istri Daud dengan biniknya diceraikan, Tuhan diberikan ke Absalom. Istri Saul diceraikan lalu diberikan kepada Daud. Macam perempuan piala bergilir ini, perempuan-perempuan ini dibuat sama Tuhan tante yang kejam itu. Makanya aku tanya, ini Tuhan tante di perjanjian lama kok kejam betul? Ini Tuhan apa hantu?
Ini Yesus atau bukan? Kalau ini bukan Yesus berarti Tuhan Bapak lebih kejam dari anak. Kalau ini adalah Yesus, nggak tahu lagi laku. Agak lain memang kalian. Tolong tunjukkan ayat di mana Nabi Muhammad mengingat istri anaknya. Tolong dong. Terima kasih. Baiklah, sekarang kita ke 10 hukum. Siapa kita ini antikristus atau siapa kita pengikut Yesus? Itu yang penting, karena Tuhan kita itu tidak mempunyai nama agama. Tuhan itu tidak beragama Advent. Tuhan itu tidak beragama Islam. Tuhan itu tidak beragama dan lain-lain. Tetapi Tuhan itu menyampaikan perintah kepada manusia melalui Musa, awal pertamanya Bani Israel, di Bani Israel. Nah, Tuhan itu menurunkan 10 hukum. Baik, mari kita ke hukum pertama. Tadi memang aku nggak sempurna menjelaskannya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Udah? Kami, umat Kristen, tidak berani kami menuhankan Tuhan yang lain kecuali Tuhannya Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah Yahweh. Itulah Yahweh. Nah, Yahweh itu, firman-Nya itu menjadi manusia turun ke bumi untuk misi penyelamatan dunia. Itulah Yesus. Jadi kami tetap sama. Kami tidak menukar-nukarnya. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung baik menyerupai apapun di darat, di laut, di udara. Kami mengharamkan ada patung, apalagi mempercayai patung itu bisa menghapus dosa kami. Kami membungkuk ke patung itu. Kami menyembah patung itu. Kami beribadah di lokasi patung itu. Itu diharamkan di ajaran kami, ya. Nah, yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Kami tidak menyebut nama Tuhan sembarangan. Kami tidak mengganti namanya. Tetap namanya itu Yahweh, Hasem, Elohim. Tetap itu. Hasem itu, Elohim itu, firman-Nya itu menjelma manusia, misi penyelamatan. Udah, yang keempat, tetap kami lakukan itu. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Kami masih menguduskan hari Sabat, memuliakan dan menyucikannya. Itulah hari Sabtu, tidak hari Jumat. Hari Jumat itu bukan perintah Tuhan, dan hari yang lain tidak perintah Tuhan, itu perintah orang lain. Tetapi hukum keempat, menguduskan hari Sabat, adalah perintah Sang Maha Pencipta, itu kami lakukan. Yang kelima, tetapi kalian tukar kan hukum keempat, kalian hari Jumat melanggar, kalian antikristus kalian. Yang kelima, ingat, hormatilah orang tuamu. Kami semua umat Kristen diajarkan menghormati. Siapa yang melanggar nanti mereka dapat bagian. Sementara di dalam Al-Quran Muhammad mengatakan bahwasanya orang tuanya berada di dalam neraka. Bayangkan itu. Kami sejahat-jahat manapun orang tua kami, nggak berani kami mengatakan orang tua kami berada di dalam neraka. Tetapi Nabi Muhammad mengatakan orang tuanya berada di dalam neraka. Udah? Sekarang yang keenam, jangan membunuh. Jelas di umat Kristen dilarang membunuh. Makanya disuruh saling mengasihi. Kami tetap mengimani dan melaksanakan tentang pembunuhan itu. Kami tidak berani membunuh. Umat Kristen tetap melakukannya. Tetapi kalian membunuh banyak orang. Siapa itu yang membunuh banyak orang? Kan di kalian kan? Adu domba, penipu dalam nama agama. Oh, pada waktu itu dibunuhi orang, istrinya diambili. Udah? Istrinya diambil, dijadikan jadi istri mereka. Nah, yang ketujuh, jangan berzina. Nabi meniduri banyak wanita kan? Berapa istrinya? 17, berapa? 23. Kalau Paulus nggak ada istrinya. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan? Pernah pun nggak ada ayatnya sejarah mengatakan Paulus meniduri banyak wanita. Nggak ada sejarahnya Paulus Yesus mencari tahta. Nggak ada sejarahnya tertulis Yesus atau Paulus menginginkan apa? Banyak para wanita, nggak ada. Mereka kudus. Yesus tetap kudus karena dia juga suci. Datangnya aja sudah dari Roh Kudus. Paulus juga suci. Malah dia matinya pun dipenggal kepalanya. Sangat kasihan ya. Udah, dia selalu melakukan penginjilan dengan murni. Yang ke-9, yang ke-8, jangan mencuri. Jelas, kami umat Kristen harus mentaati hukum itu. Kalau tidak kami taati itu, berarti kami bukan umat Tuhan.
Udah, tetapi Nabi memerangi orang dan merampas semua milik-milik orang pada saat itu. Kesembilan, jangan mengingini milik sesamamu manusia. Kesembilan, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Jelas-jelas Nabi bersaksi dusta, tidak mengabarkan 10 hukum. Tidak pernah ku dengar di mana-mana pun di masjid-masjid bahwasanya para ulama itu atau ustadz mengumandangkan 10 hukum. Nggak ada. Kan nggak nyambung, saudara-saudara. Nggak ada. Makanya dikatakan kalian itu pendusta, karena kalian menghilangkan 10 hukum, malah kalian tukar 10 hukum itu dengan hukum yang baru. Ke-10, jangan mengingini milik sesamamu manusia. Muhammad tadi saya katakan mengingini istri keponakannya, itulah istri si Zaid. Udah, kau tahu itu kan? Jangan kau berdusta. Kalau iya bilang iya. Istri si Zaid, Zainab namanya, diinginkan. Kalau memang Muhammad itu hormat kepada keponakannya itu si Zaid, mana mungkin dia mencintai, mengingini istri keponakannya? Kenapa dia suka itu? Karena sudah dilanggar hukum itu. Jadi semua dilanggar 10 hukum. Jadi siapa yang anti Kristus kita? Kami semua kami lakukan. Dan Paulus pun tidak ada mengurangi itu. Malah Paulus mengatakan di dalam Galatia 3 ayat 24, hukum itu penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Jadi tetap penuntun bagi kami itu. Nah, kalau sudah kami lakukan itu dan kami percaya beriman kepada siapa? Yesus adalah juru selamat kami. Karena Yesuslah nanti yang akan turun dan yang akan menyelamatkan kami dan akan mengadili seluruh manusia-manusia yang menolak Dia Tuhan dan juru selamat. Yesus. Jadi semua kami umat Kristen tetap berada di porsinya, tetap berjalan di jalannya. Itulah kami umat Kristen. Oke, udah itu dulu. Semua fitnah Tante Darni itu tidak ada datanya. Tidak pernah ada baik di hadis riwayat sirah nabawiyah Nabi Muhammad menginginkan istri keponakannya. So ini fitnah. Aku tidak bertanggung jawab atas fitnahmu ya Tante Darni ya. Teman-teman, urusan Jadi kalian, aku nggak ikut. Kalian laporkan aku gitu. Ngapain kau buat perdebatan ini kalau main lapor-lapor? Kalian menghina Yesus kami, kalian tak dilaporkan. Kok marah? Dasar pengecut kau. Dasar Kapan kau. aku bilang? Kau jangan kau bilang kayak gitu. Aku nggak bertanggung jawab aku ya. nggak Ini bertanggung iya ya. jawab lah. Kau ku Kenapa bebaskan nggak bicara. ada? Kau ku Makanya bebaskan data. bicara. Oke, aku pakai data. Dasar. Aku pakai Makanya data. apa artinya kita berdebat kalau main lapor-lapor? Nih, dengar ya. Ini ya, sarapan pagi ya. Martin Luther juga menegasikan image Yesus yang suci ini bisa ditemukan dalam Table Talk-nya. Luther yang autentisitasnya tidak pernah diragukan meskipun bagian-bagian tertentu mempermalukan. Arnold Land menulis, Weimer menyitir satu nukilan dari Table Talk di mana Luther mengatakan bahwa Kristus berjoni 3 kali. Pertama dengan perempuan di sumur, kedua dengan Maria Magdalena. Ini data. Kalau nabiku menginginkan istri keponakannya, datanya di mana? Datanya di mana? Ini data. Yang nulis bukan Islam. Siapa yang nulis? Rita Wahyu dalam sarapan pagi biblikal. Lalu bagaimana kemudian Yahweh? Apa itu Yahweh? Dari mana munculnya rekaan pengucapan Yahweh? Ada suatu tulisan menarik yang tentu saja harus dibuktikan kebenarannya. Tulisan ini menyatakan bahwa tahun 1567 seorang bernama Genebrardus atau yang dikenal dengan nama Gilbert Genebrard menemukan bahwa nama dugaan tadi adalah Yahweh dalam Chronophia Paris 1567. Bagaimana kisahnya? Ternyata Genebrardus nggak tahu aku ini, meminjam istilah Clement dari Alexandria dari kalangan Platois Gnostik, ejaan Yunani dari nama Zeus yaitu Yahweh yang juga dikenal dengan Jove, dewa Jupiter Romawi. Ejaan Yahweh ini dirubah menjadi Yahweh, kemudian menambah huruf H dan membuang huruf O sehingga menjadi Yahweh. Ini data namanya. Ini namanya data. Agar penemuannya ini ada dukungannya, ia mengutip pula Alkitab Samaria yaitu kata Yabe diubahnya menjadi Yabe dan terakhir mengubah B menjadi V sehingga menjadi Yahweh. Tinggal disesuaikan dengan 4 huruf sakral Yod He Vav Ve, yakni menambah 2 huruf H di tengah dan di akhir kata, jadilah Yahweh. Ini kata Yahweh.
Ini Tuhan mana ini? Gak dikenal sama orang Yahudi ini, Yahweh. Gak pernah itu. Tuhan Yahudi itu bernama Yahweh. Satu itu. Yang kedua, kalau mau diskusi biar nggak masuk penjara bawa data. Kalau dikatakan aku udah bilang ya, mau cari ke dalam sumur, ke dalam parit, bukan dalam goa kalian cari, tunjukkan sama aku data di mana ada tertulis Nabi Muhammad menginginkan istri keponakannya. Aku cuma minta data itu aja. Nggak simpel banget hidup aku nih. Kalau diskusi sama aku tuh santai. Ya aku memang nggak bertanggung jawab loh sama orang-orang yang nggak bawa data. Makanya siapa suruh nggak bawa data? Bawa data, jangan nggak bawa data. Banyak bicara nggak bawa data, ngeri kali bah. Kalau aku bisa bawa data, andai aku ditangkap dan dipenjara, aku tuduh ini Gurita Wahyu yang salah. Dia mengatakan bahwa Martin Luther mengatakan Yesus berjoni 3 kali di sumur. Bukan aku yang katakan. Maka kalau bicara bawa data tentang hari Sabat, siapa bilang umat Islam meniadakan hari Sabat? Umat Islam ini mengimani hari Sabat itu untuk Bani Israel. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad alimtumul ladzina a'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Itu saya berkata bahwa dan sesungguhnya telah kamu tahu orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, hari Sabat, lalu kami berfirman pada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Allah saya memverifikasi bahwa memang hari Sabat itu diberikan kepada Bani Israel. Lah kenapa kami nggak hari Sabat? Kami bukan Bani Israel. Torah untuk Bani Israel, Torah untuk Bani Yakub. Janganlah Tante Darni. Kan tadi Tante Darni bilang Tante Darni ini kan Advent, mengikuti hukum Torah. Paulus sudah berkata di dalam kitab Galatia yang tadi katakan tadi, di dalam ayat ke-25-nya, sekarang iman itu telah datang. Dia bawa amin, juga bawa imin. Siapa itu? Yesus. Yesus datang bukan cuma bawa amin, bawa imin juga. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Loh, kok masih gak makan babi Anda? Lucu ya. 10 hukum Torah saya bisa buktikan semuanya yang melanggar adalah Kristen. Semua orang Kristen menginginkan dalam hati. Berarti kalian lah itu. Ya, mana datanya mana? Saya dari tadi kalau mau bicara diskusi akademis, bawa data. Tunjukkan kepada saya Nabi saya menginginkan istri keponakannya. Tunjukkan kepada saya Nabi saya suruh penggal potong-potong cacah-cacah seperti yang Tante bilang tadi. Nggak ada, aku tengok datanya. Kemana mau aku cari? Biar aku tahu gitu loh. Biar berubah aku jadi Advent ini. Mau dibaptis aku sebentar lagi nggak jadi. Gara-gara aku baca kitab kalian, di mana tertulis bahwa nabiku menginginkan keponakannya, istri keponakannya. Bawa datanya. Jangan gak bawa data. Udah. Oke, ini datanya. Surat Al-Ajab ayat 38. Pernikahan Muhammad dan Zainab. Oke, udah ada data ya. Kau baca itu, kau bukumu itu. Jangan lagi kau minta data. Udah, tadi aku membuat nggak ada ayat penasaran. Al-Ajab. Nggak ada ayat Al-Ajab, nggak ada surah Al-Ajab. Ya, pokoknya surat Al-Ajab ayat 38. Nggak Kalau nggak ada ada urusanmu surah itu. Al-Ajab. Kalau nggak ada urusanmu. Tentang tadi memotong, menebas batang lehernya. Al-Anfal ayat 12. Udah, potonglah, tebaslah batang dan potonglah jari-jarinya. Oke, udah ada ayatnya, dalilnya. Baru yang murtad tadi, bunuhlah orang yang murtad. Tunggu dulu, diam kau. Aku sekarang ini, jangan kau potong-potong. Tadi kau ngomong sampai berjam-jam, mana ada aku potong-potong. Aku sekarang bicara. Kau pun harus dihajar kau sekali-sekali kau. Mana dia? Ini Bukhari 4 ayat 69. Bunuhlah yang murtad. Bunuhlah yang murtad. Gebrak meja. Katanya, kami nggak ada disuruh membunuh orang yang murtad dari Kristen. Tak ada. Siapa yang murtad dari Kristen pergi ke Islam, kami tidak peduli. Itu pilihannya. Tak ada seperti ajaran kalian itu. Bunuh, potong, tebas, potong. Nggak ada seperti itu ajaran kami. Ya, kalau di perjanjian lama, ya dulu memang seperti itu. Makanya Yesus datang. Yesus menyempurnakan. Karena dilihat Yesus tidak baik seperti itu, maka dia menggenapi semua hukum-hukum yang tak benar itu. Karena tidak layak lagi mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tidak perlu lagi seperti itu. Makanya dipersatukan di dalam kasihnya, yaitu supaya saling mengasihilah engkau sesama manusia. Tak ada lagi perbudakan, tak ada lagi bunuh-membunuh
ganti mata, tidak ada. Tentang tadi batu kilangan itu bagi orang penyesat. Memang iya, dulu saja orang-orang penyesat yang tidak mengimani Yesus ada Tuhan dan Juru Selamat dan menghilangkan 10 hukumnya akan dicampakkan ke api neraka. Wahyu 20 ayat 10. Nabi palsu dan iblis dan pengikutnya yang tidak mengumandangkan 10 hukum dan tidak beriman kepada Yesus adalah Juru Selamatnya akan dicampakkan ke api neraka. Bohong. Bayangkan itu. Kejam Yesus itu, kejam Tuhan itu memang bagi orang yang kafir. Nanti kalau sekarang dia masih memberikan suatu kesempatan kepada kita agar kita bertobat, masih ditunggunya kita supaya bertobat, supaya kembali kepada ajarannya, yaitu menuruti hukumnya, dan kita percaya kepada Sang Juru Selamat yang datang ke dunia itu. Itulah siapa? Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Misi penyelamatan dunia agar manusia itu diperdamaikan kepada siapa? Kepada Sang Pencipta. Karena kita tidak pantas lagi untuk berhadapan kepada Sang Pencipta, karena kita pendosa, karena kita terlalu najis untuk kita berhadapan dengan Pencipta. Maka diutus, seharusnya Elohim itu sendiri, Hasem itu sendiri yang menebus kita, tetapi karena dia tidak sanggup manusia itu untuk menatap wajahnya, maka diutusnya lah firman-Nya menjadi manusia, turun ke bumi untuk misi penyelamatan dunia. Itulah kehadirannya. Makanya di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Begitu di ajaran kami. Luar biasa, sungguh indah sekali. Jangan kau bilang Tuhanmu itu kejam. Ya memang kejamnya Tuhan itu bagi penyesat, kejamnya Tuhan itu bagi para penjahat. Tetapi Yesus sudah datang memberikan ajaran, menyempurnakan ajaran perjanjian lama agar kita saling mengasihi. Nah, jika kita saling mengasihi di perjanjian baru dan menuruti perintah-perintahnya tadi, dan kita tetap berada di dalam jalur-jalurnya, melakukan kebaikan dan kebenaran, itulah yang dikehendaki Bapa, supaya nanti jangan dikatakan enyahlah kau, hai manusia, karena engkau sudah melakukan kejahatan. Kau tidak melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu yaitu yang menghilangkan 10 hukum. Malah dengan seenak jidatnya para petinggi agama itu, para nabi itu menghilangkan 10 hukum. Bagaimana? Jangan dibilang itu hanya Bani Israel. Itu diadakan sampai ke ujung bumi. Maka Yesus berkata, pergilah ke seluruh bangsa, ajarlah mereka, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Ngapain disuruh pergi? Ya mengumandangkan ini, perintah-perintah ini, agar manusia melakukan, agar manusia selalu menuruti hukum-hukumnya. Jika engkau mengasihi aku, turutilah hukum-hukumku. Kan gitu kata Yesus. Berarti kalau ada nabi yang menukar 10 hukum, kalau ada para petinggi agama yang menukar 10 hukum, tidak melakukannya lagi, tidak mengindahkannya lagi, itu adalah seorang apa? Pendusta. Pendusta itu, maka dikatakan di dalam, tunggu ya, sikit lagi, di dalam mana dia, hukum Allah ini. Maka dikatakan di dalam Yohanes 2 ayat 3, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. 1 Yohanes 2 ayat 4, barang siapa berkata aku mengenal dia, si Ripa berkata aku umat Tuhan katanya, tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, tapi si Ripa menukar hukum. Udah dibilang berhari Sabat, pergi hari Jumat, ia adalah seorang pendusta katanya. Bukan aku yang bilang. Ini Yesus berkata ini, siapa yang tidak mengindahkan, tidak mengajarkan 10 hukum, kata Yesus dia adalah seorang pendusta. Siapa yang menghilangkan 10 hukum, kata Yesus dia adalah siapa? Pendusta. Jadi kepada kita seluruh manusia masih diberikan kesempatan kepada kita sampai hari ini. Jangan sampai Yesus datang kita masih tetap tidak di dalam kebenaran, masih kita menghilangkan hukum-hukumnya dan kita menolak Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah yang akan dicampakkan ke api neraka. Jadi kita semua manusia yang ada di ruangan ini 1,3K. Nah, baiklah kita bertobat sebelum Yesus datang, biarlah kita didapatinya masih berada di dalam hukum-hukumnya, dan kita percaya dialah Sang Juru Selamat kita itu. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan. Oke, terima kasih. Dari tadi nggak ada data, teman-teman. Nanti Dani menunjukkan beberapa ayat, tapi dia tidak membacakan ayatnya. Dan saya ragu dia paham tentang ayat itu. Membaca pun dia tidak.
Sebenarnya teman-teman Kristen yang perlu kita pahami, dari tadi Tante Dani mengatakan bahwa hukum Taurat itu ada kekejiannya. Dengan begini Tante Dani mau mengatakan sama seperti Marsionisme yang mengatakan Tuhan di Perjanjian Lama itu keji pada akhirnya. Lalu seolah-olah menggiring opini bahwa Yesus adalah Tuhan yang paling baik. Seolah-olah Tuhan dalam Perjanjian Lama itu keji, Tuhan Yesuslah yang paling baik. Nah, tapi dia lupa di dalam kitabnya Wahyu pasal 19 nomor 14. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia, mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya, nyanya huruf besar di sini, keluarlah sebelah pedang yang tajam. Keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Jadi seolah Tante Dani mau bilang Tuhan 2000 tahun kejam, jadi manusia 33 tahun baik banget kayak orang tobat gitu. Kalian menuduh Tuhannya orang Israel, Tuhannya Bang Billy ini bertobat gitu jadi manusia. Seolah-olah kalian mau mengatakan Tuhannya Bang Billy ini kejam, Tuhan kalian yang jadi manusia yang adalah Tuhan Bang Billy itu bertobat. Keji sekali fitnahan kalian terhadap Tuhannya Bani Israel dan Tuhannya kami umat Islam ya. Saya katakan, sekali lagi saya katakan, dalam Al-Quran termaktub 10 hukum Torah ya. Saya akan bacakan, salah satunya adalah dilarang membuat berhala dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 88. Jangan menyebut nama Allah sembarangan dalam surah Al-Araf ayat 180. Kalau saya sebutkan ada ayatnya, hukum Torah itu ada dalam Al-Quran. Masalahnya kenapa Tante lupa tadi Galatia pasal 3 nomor 21 nomor 25. Tante Advent, kok nggak dibahas ini? Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Kata Paulus, kitab sucinya Bang Billy ini mengurung manusia dalam dosa. Kok Tuhan ngasih kitab suci buat mengurung manusia dalam dosa, Tante Advent? Supaya oleh karena iman, yang bawa imin ya, yaitu Yesus, bawa iman, amin, dan bawa imin dia. Dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman yang bawa amin dan imin itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Torah. Aku nggak nambah-nambah Yesus suci, tapi memang Yesus bawa imin kan. Dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat, dengar, jangan pura-pura nggak dengar lah, telinganya sehat kan. Nah, jadi hukum Taurat, ini kayak kata Tante Uti ini gini ngomongnya. Jadi hukum Taurat adalah penonton bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penonton. Kata Uti Watimena, Tuhan kami akan datang di awan-awan mencampakkan Handi Cilebes ke dalam neraka. Kami boleh makan babi, kata Uti Watimena. Lah Tante Advent ngapain pakai hari Sabat? Kami umat Islam memang kami akui Sabat itu untuk Bani Israel, sementara kami diperintahkan untuk memuliakan hari Jumat. Kenapa? Karena memang pada hari Jumat ada penciptaan juga. Dalam kitab kalian yang kalian ambil dari orang Yahudi, kalian ini orang Kristen menghinakan Tuhannya orang Yahudi, mengambil nama Tuhan kami lalu menghinakannya juga, meletakkan kepada manusia. Kalian adalah umat yang suka menghinakan umat terdahulu dan kami umat Islam. Saya bingung. Dan untungnya kalian hidup di mayoritas umat Islam, mengambil nama Tuhan kami, memberikannya kepada berhala Yesus. Ya, lalu kalian bilang Tuhan kalian adalah Tuhan paling baik, paling maha kasih. Tuhan Anda itu adalah Tuhan yang membunuh dirinya menyelamatkan para penjahat, ku bilang. Yesus berkata, ada tertulis, barang siapa yang mencaci ibunya, maka dia akan masuk neraka. Kejam sekali, bah. Yesus tidak menghormati orang tuanya, aku bilang. Umur 12 tahun Yesus menghilang tiada kata, tak bertelepati, tak mengutus malaikat kepada abundanya Maryam. 3 hari 3 malam sang bunda mencari-cari. Sumpah kalau aku mamanya, iya, ku pelintir kupingnya. Umur 12 tahun udah berani menghilang dia. Mamanya gak dikasih kabar. Pas mamanya nyari 3 hari 3 malam jumpa di sinagog. Kenapa kau lakukan ini kepada kami anakku? Kasihan kali mamanya. Apa kata Yesus? Minta maaf dia? Enggak. Apa katanya? Kenapa kau cari aku? Bukankah aku berada di rumah bapakku? Apa enggak sedih Santo Joseph? Kenapa kau lakukan ini kepada kami? Bapaknya katanya Joseph. Tahu-tahu nggak diakuinya bapaknya Joseph. Ngeri nggak tuh? Ngeri. Yesus saja melanggar hukum 10 Torah, tidak menghormati orang tua. Tante Darni, tunjukkan ayat di mana Nabi Muhammad menginginkan istri keponakannya. Terakhir aku bilang, kalau tidak ada ayatnya minta maaflah segera Tante Darni sebelum Yesus datang dari
berawan-awan mencampakkan kau ke neraka jahanam tante. Digegen pressing balik KO tuh. Kasih ayatnya. Gimana Nabi Muhammad menginginkan istri keponakannya? Surat Al-Ajab ayat 38. Itu Bacakan. di sana, oh kau yang baca itu bukumu. Di sana sudah tercatat pernikahan Di Muhammad. mana di situ Nabi Muhammad Dengar dulu. menginginkan istri keponakannya? Pernikahan Muhammad dengan Zainab. Zainab Siapa itu Zainab? istri keponakannya si Zaid. Siapa keponakan Nabi Muhammad bernama Zaid? Sejak kapan Zaid. Nabi Muhammad punya Zaid. keponakan bernama Zaid? Ya udah, kau tengok bukumu. Kalau mau kau lapor silakan. Tolong carikan Kalau kau lapor kau buku. pengecut. Kalau kau lapor berarti kau pengecut. Anak kecil, anak tengek kau. Kalau main lapor kau. Ini bebas. Ini adalah diskusi lintas agama. Kalau kau main lapor berarti kau cengeng. Cocoknya kau menjadi anak TK. Udah. Ah, itu Aku ayatnya. cuma nanya. Sudah. Aku cuma nanya, Ya, mana tadi, ayatnya dalilnya tadi. di riwayat. Udah. Nabi Muhammad Surat menginginkan istri Al-Ajab ayat keponakannya. 38. Tunjukkan padaku siapa nama Surat keponakan Nabi Muhammad. Oke, aku Al-Ajab. baca. Aku Surat baca Al-Ajab ayat ya. 38. Ah, baca. Oke. Awas kalau nggak ada ya. Ya, bacalah. Keponakan Nabi Muhammad siapa yang menikahi anaknya sama Nabi? Oh, dari Jangan. salah. Nabi Muhammad bukan keponakannya itu, dari salah. Jangan pura-pura lah Ripa. Kalau Iya, sudah dia ada salah. bilanglah. Dia tetap ngotot Jangan Bang kau Adi, berdusta. udah Hukum ke-9. Jangan bersaksi Makanya, dusta terhadap sesamamu manusia. tunjukkan samaku Jangan bahwa kau Rasul kami berdusta. punya keponakan. Bacalah ya. itu surat Ayat Al-Ajab berapa? ayat 38. Oke, bacakan ya. Bacalah. 38. Ah, ah. Jangan ada dusta ya. Tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah pada Nabi-Nabi yang terdahulu, dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Mana ini keponakannya? Nggak ada kata ponakan situ, Bu Darni. Nggak ada. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Jadi Iya, oke, karena gini ya. Aku kasihan sama Tante Dani. Bukan kasihan, Tante jangan kau Dani kasihani jangan aku. memfitnah. Tidak Jangan kau ada kasihani Nabi aku. Muhammad menginginkan istri keponakannya. Tidak ada Nabi Muhammad menginginkan Kalau istri tidak orang lain. Tetapi Ripa. nabiku menikahi secara halal mantan istri, bukan keponakannya Tante Darni, tapi budaknya yang diangkat jadi anak. Jangan fitnah Nabi kami Tante Darni. jadi nggak menikahi si Zainab dia? Sejak kapan itu keponakannya? Jawab dulu. Jadi dia tidak Beliau menikahi Zainab. Hah? tapi Ya Zaid udah. bukanlah Kenapa keponakannya. kau ngotot? Loh, sejak kapan Zaid jadi keponakannya? Kok Si Zainab kan keponakan Muhammad kan si Zaid kan? Zaid kan? menginginkan istri keponakannya? Sejak kapan Zainab keponakannya? Kalau si Zaid Mana? keponakannya, ngapain mau dikawin? Ngapain dikawin Mana itu? dalilnya Banyak kalau wanita Zainab lain. ataupun Banyaknya Zaid wanita adalah lain. keponakannya? Apa ini? Loh, Bu Darni kali ini, Bu Darni Aduh. harus tarik ucapannya, bukan ponakan Bu Darni. Harus tarik. Bukan. alah kalian ini sudah berkali-kali kita berdiskusi di sini, selalunya kalian sangkal itu padahal jelas-jelas sudah ditulis di sini suratnya, surat Al-Ajab ayat 38 pernikahan Muhammad dengan Zainab. Sementara Zainab ini istri Zaid. Zaid ini adalah anak angkat Muhammad, keponakannya lah ibaratnya. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Jadi sekarang mau kutanya Sejak kalian, kapan anak angkat dari keponakan? Jangan ambigu, jangan memfitnah, jangan membaurkan, jangan membiaskan, jangan mengganti-ganti istilah. Inilah kalian kenapa Tuhan jadi manusia, manusia jadi Tuhan. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.